Skolamet, kembali lagi dalam video pembelajaran sosiologi bersama Kak Deni. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi yang menarik banget tentang bunuh diri. Walaupun kelihatan judulnya seram, tapi tenang aja guys, kalian pasti akan mendapatkan informasi baru daripada materi ini. Yuk kita simak. Oke, dalam video kali ini kakak pengen kalian memahami tentang konsep bunuh diri menurut Emil Durkheim. Nah, sebenarnya dari konsep bunuh diri Emil Durkheim ini kakak jadi kepikiran guys tentang salah satu fenomena sosial yang sudah terjadi di dalam masyarakat. Yaitu kalian tahu nggak sih fenomena kamikaze di Perang Dunia Kedua? Tentu, masih inget? Ya benar banget ya guys ya, jadi yang namanya fenomena kamikaze ini ada sejumlah pilot yang melakukan bunuh diri dengan cara menabrakkan pesawatnya kepada kapal-kapal angkatan laut Amerika pada saat itu. Dan perilaku bunuh diri ini semata-mata dilakukan karena kesetiaan mereka nih terhadap negaranya. Supaya negara Jepang itu diharapkan bisa memenangkan Perang Dunia Kedua. Nah guys, sebenarnya fenomena tentang pilot kamikaze ini itu menunjukkan salah satu tipe bunuh diri menurut Emil Durkheim, yaitu bunuh diri altruistik. Tetapi apakah hanya bunuh diri altruistik aja yang disebut sebagai tipe bunuh diri dari konsep Emil Durkheim? Masih banyak lagi guys, kita simak aja yuk dalam video berikut ini. Nah, sebelum kita mahamin konsep bunuh diri secara lebih spesifik guys, tipe-tipenya, kakak pengen kasih tahu dulu kondisinya. Bahwa pada saat itu, Durkheim itu penasaran banget. Kenapa sih di wilayah negara-negara Eropa sekitaran Perancis banyak banget nih terjadi fenomena bunuh diri. Dan angka bunuh diri itu fluktuatif gitu ya, berubah-berubah dari tahun ke tahun di setiap negara. Dan kemudian Durkheim saking penasarannya, dia ngubek-ngubek nih data-data statistik tentang orang-orang yang kena kasus bunuh diri. Dan dia juga niat banget buka catatan-catatan tentang orang-orang yang pengen melakukan bunuh diri. Dan disitulah kemudian Durkheim menyimpulkan, Skolamet, bahwa penyebab bunuh diri kalau dari sudut pandang sosiologi itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah integrasi atau persatuan di dalam suatu masyarakat. Dan yang kedua adalah regulasi atau aturan di dalam suatu masyarakat. Dan penelitian Durkheim tentang bunuh diri sekaligus berusaha untuk menguji nih metode penelitian kuantitatif yang dia perkenalkan dalam disiplin ilmu sosiologi. Dan sekaligus membantah juga guys bahwa bunuh diri ini bukan cuma masalah psikologis doang, tapi masalah sosiologi juga. Nah, kayak gimana sih secara lebih spesifik nih konsep bunuh diri menurut Emil Durkheim? Kita akan bahas tipe-tipenya ya guys ya. Jadi bunuh diri yang disebabkan oleh masalah integrasi ini dibagi menjadi dua ya Skolamet, yaitu ada bunuh diri egoistik yang pertama karena integrasi yang lemah nih. Dan kemudian integrasi lemah itu bayangin ketika ada suatu individu, dia lagi punya beban pikiran yang lagi banyak-banyaknya, dia bingung mau cerita kemana, gak ada orang untuk jadi tempat curhatan dia, dan akhirnya semua masalahnya tuh menumpuk di kepalanya, dan akhirnya dia gak sanggup lagi menahan beban masalah tersebut, dan akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Jadi sebenarnya kata Durkheim, kalau integrasi lemah, kalau masyarakatnya itu gak peka nih terhadap suatu individu, maka individu itu cenderung memilih untuk melakukan bunuh diri guys. Tetapi ada juga tipe yang kedua, yaitu bunuh diri altruistik kalau integrasinya terlalu kuat nih. Ketika semua masyarakat menganggap bahwa kecintaan atau kesetiaannya terhadap negara itu terlalu berlebihan, sehingga ketika melakukan yang namanya tradisi bunuh diri itu jadi hal yang dianggap biasa dan hal yang dianggap sebagai kebanggaan Skolamet. Nah ini pernah terjadi ya dalam masyarakat Jepang yang tadi kakak udah bilang ada yang namanya pilot kamikaze. Dia tuh memang benar-benar
melakukan bunuh diri atas kecintaannya terhadap negara dan itu jadi kebanggaan pribadi bagi dirinya maupun keluarganya, guys. Nah, kalau kita udah tahu sebenarnya masalah integrasi ini bisa menyebabkan bunuh diri, berarti kita ketika berada di dalam suatu masyarakat, ya jangan sampai integrasi itu terlalu lemah banget. Tapi jangan sampai integrasi juga terlalu kuat. Ya udah yang sedang-sedang aja gitu kan. Yang biasa-biasa aja asal tetap mengikuti nilai dan norma yang ada dan berlaku di masyarakat. Kemudian ada bunuh diri oleh masalah regulasi. Juga ada dua ya guys. Pertama ada bunuh diri anomik. Ketika regulasi atau aturannya terlalu lemah. Biasanya bunuh diri anomik ini terjadi ketika masyarakat sedang mengalami transisi atau perubahan sosial yang cepat. Sehingga orang tuh kehilangan pegangan, kehilangan aturan-aturan yang sebelumnya dia percayai gitu ya. Ketika dia sedang mengalami masalah, kayak misalnya masalahnya dia kebetulan lagi dipecat dari pekerjaannya. Dan sebelumnya dia punya penghasilan tetap gitu kan. Ketika dia udah nggak punya penghasilan lagi dan nggak ada rutinitas pekerjaan lagi, dia jadi stres guys. Dan akhirnya memilih untuk bunuh diri. Kayak gitu. Dan yang kedua ada bunuh diri fatalistik. Nah berarti kalau fatalistik karena aturannya ini terlalu ketat guys. Sehingga orang itu merasa nggak bebas banget. Seolah-olah tindak tanduknya tuh diawasi oleh masyarakat atau kelompok di mana dia tinggal. Dan ini pernah terjadi di masa perbudakan ya guys ya. Ketika para budak itu selalu diperlakukan tidak baik oleh majikannya, sehingga dia memilih untuk bunuh diri, untuk lepas dari yang namanya tekanan daripada majikan-majikannya. Nah berarti kalau masalah regulasi ini juga jadi penyebab bunuh diri, maka ketika kita berada dalam masyarakat, kita jangan membuat satu aturan yang terlalu kuat banget. Tapi jangan sampai kita lengah juga, sampai aturannya tuh lemah banget. Ya udah, aturannya yang sedang-sedang aja guys. Yang penting aturan itu ditaati oleh masyarakat dan bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat tersebut. Oke, dari penjelasan bunuh diri tadi, kakak punya soal latihan nih untuk kita diskusikan sama-sama. Jadi, menurut Emil Durkheim, integrasi sosial yang sangat kuat dalam kelompok dapat menyebabkan bunuh diri tipe apa, guys? Jadi tadi udah kakak jelasin, sekarang tinggal kita mengingat lagi. Apakah A. Anomi, B. Egoistik, C. Altruistik, D. Fatalistik, atau E. Normatif? Balik lagi, guys. Kita harus tertuju pada kalimat integrasi sosial yang sangat kuat. Berarti kalau masalahnya integrasi, tadi hanya dua, ya nggak sih? Yaitu ada egoistik, ada altruistik. Berarti yang lain, ya udah coret aja guys. Nah, karena yang sangat kuat berarti dia lebih ke apa? Ayo. Ya benar Kak, altruistik. Benar banget ya jawaban dari kalian. Nah, kesimpulannya Sekolah Med bahwa menurut Durkheim penyebab bunuh diri itu ada dua. Yang pertama adalah integrasi atau persatuan. Dan integrasi atau persatuan ini kalau dia terlalu kuat akan menyebabkan bunuh diri altruistik. Kalau dia terlalu lemah maka dia akan menyebabkan bunuh diri egoistik. Kemudian yang kedua adalah regulasi atau aturan. Nah, regulasi juga kalau terlalu kuat akan menyebabkan bunuh diri fatalistik. Kalau terlalu lemah, dia akan menyebabkan bunuh diri anomik. Mau nonton video pembelajaran menarik lainnya? Yuk, subscribe channel YouTube Sekolah Online dan download aplikasi sekolah di App Store atau Google Play.